أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidis sadat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati pengurus Majelis Ta'lim Permata, Persatuan Majelis Ta'lim apa namanya? Permata 5. Berarti ada 5 majelis ta'limnya. 5 masjid, 5 musola. Berarti 10 dong. Ya, berarti 5 masjid dan musola. Juga tentunya yang saya banggakan ibu-ibu yang hadir pada sore hari ini. Semoga senantiasa yang sakit Allah sembuhkan, yang berada dalam kesusahan semoga Allah berikan kemudahan, yang berhutang semoga Allah lunaskan. Oh, yang ini banyak amin. Tentunya senantiasa kita harap Allah bimbing kita agar selalu dalam ketaatan. Amin ya rabbal alamin. Jam 16.45. Alhamdulillah, sesuai dengan yang saya bilang sama ibu tadi, kita selesai jam 5, 15 menit juga. Biasanya saya awali dengan sholawatan. Kali ini kita selesaikan, tapi mau rapat. Nah, juga yang saya hormati ibu yang bilang 5:30, karena beliau ini senior saya di pondok nih, Bu. Harus dikasih tahu. Ini beliau ini tamat, saya belum lahir lagi nih. Tahun berapa ibu tamat? 81. 88, 2 tahun setelahnya baru saya lahir. Biar ibu-ibu tahu, ada di sini alumni pondok dari Mustofawiyah. Ini baca kitab kuning di luar kepala ini beliau. Karena kalau alumni Mustofawiyah keunggulannya baca kitab kuning, bukan bahasa Arab. Pondok kami itu keutamaannya bahasa Mandailing, karena guru-gurunya tidak pandai bahasa Indonesia, bahasa Mandailing. Jadi saya orang Melayu, saya lebih lancar lagi bahasa Mandailing daripada bahasa suku saya sendiri. Nah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, tentunya karena waktunya singkat, saya ajak ibu-ibu semua menghayati kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika sudah terjadi Fathu Mekah. Fathu Mekah itu tepat pada tahun ke-10 setelah hijrahnya Nabi, 10 Hijriah. Berarti 3 tahun setelahnya Rasulullah wafat. Mohon maaf, tahun ke-8 Hijriah, tahun ke-10-nya Rasulullah wafat. Rasulullah itu berdakwah ibu-ibu sekalian selama 23 tahun. 13 tahun di kota Mekah. Berarti berapa di Madinah? Ada orang gak nih? 23 tahun, 13 tahun di Mekah, berarti di Madinah? Biasanya ibu-ibu ini kalau soal angka cepat nih. Oh, lagi blank ya.
tahun ke-8 Hijriah Rasulullah membebaskan kota Makkah, dikenal dengan istilah Fathu Makkah. Nah, ibu-ibu sekalian, ketika kota Mekah sudah dibebaskan dari penjajahan kemusyrikan, itu para sahabat yang dulunya berasal dari kota Mekah hijrah ke Madinah karena rindunya mereka, itu para sahabat yang dikenal dengan istilah muhajirin. Itu mereka semua ketika sampai di Mekah, mereka semuanya melihat rumah mereka dulu. Kembali mereka menjumpai sanak saudara mereka. Kemudian mereka ada yang kembali melihat rumahnya yang dia tinggalkan ketika hijrah ke Madinah. Tapi ada satu yang tak sama sekali melihat rumahnya. Siapa dia? Dialah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu lahir tepatnya, kalau ibu pernah pernah umroh, ibu pernah lihat hotel Tower Zamzam yang jam besar itu, itulah tepatnya tanah kelahiran Rasulullah. Dibangun hotel, diwakafkan, dibangun hotel, lalu hasil hotelnya itu diinfakkan untuk gaji para imam Masjidil Haram atau beasiswa bagi yang mau kuliah ke Madinah. Tapi Rasulullah ketika beliau kembali ke Mekah setelah 13 tahun dia tinggalkan, justru beliau tak langsung melihat rumah kelahirannya. Kemana beliau? Beliau pergi ke Baqi. Baqi itu nama apa? Ibu-ibu yang pernah umroh? Hah? Iya, pemakaman atau perkuburan. Kemana? Ngapain beliau ke kuburan? Orang ke rumah. Beliau pergi ke makam istrinya Khadijah. Khadijah itu, ibu-ibu sekalian, wafat di saat usia nenek-nenek. Sementara ketika beliau wafat itu Rasulullah umurnya 53 tahun. Jarak Khadijah dengan Nabi Muhammad berkisar 15 tahun. Jadi beliau wafat itu umurnya 63 tahun, Rasulullah umurnya 53 tahun. Jadi Khadijah itu wafat ketika nenek-nenek, tapi Rasulullah masih muda. Rasulullah ketika melihat makamnya Khadijah, dia punya istri yang masih muda. Ada dua istri Rasulullah yang masih muda. Satu bernama Aisyah, satu bernama Ruqayyah. Meskipun beliau punya istri yang masih muda, yang kedua beliau ditinggalkan di saat Khadijah, wafatnya Khadijah itu ketika nenek-nenek. Tapi mengapa sih ketika Rasulullah kembali ke Mekah justru beliau menguburi makam istrinya yang meninggal ketika nenek-nenek? Rasulullah itu, ibu-ibu sekalian, beliau mengunjungi makam Khadijah itu bukan 5 menit, bukan 30 menit, tetapi selama 3 hari beliau nginap di samping makamnya Khadijah. Mengapa kok bisa seperti itu? Karena rindunya Rasulullah kepada Khadijah. Sambil berbisik ke makam Khadijah, "Ya Khadijah, shodiqti." Wahai Khadijah, engkau benar. Apa yang dibenarkan oleh Rasulullah? Dulu ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, ketika Rasulullah itu diangkat menjadi seorang Rasul, itu pamannya yang bernama Abu Lahab sangat membenci Rasulullah. Bukan hanya orang lain, saudaranya sendiri membenci Rasulullah, menganggap Rasulullah sudah gila. Justru pamannya juga yang mensiasati agar Rasulullah itu dibunuh.
tetapi justru yang memberikan semangat berdakwah kepada Rasulullah adalah Khadijah. Apa kata Khadijah di saat kafir Quraisy itu menolak Rasulullah, mengancam nyawa Rasulullah, ada yang melemparnya dengan kotoran, ada yang meludahinya? Khadijah bilang, ya Rasulullah, suatu saat nanti Islam ini akan berkembang. Ketika Islam sudah berkembang, Khadijah justru meninggal. Makanya Khadijah, Rasulullah itu sangat rindu dengan istrinya Khadijah. Meskipun dia punya istri yang masih muda, meskipun dia ditinggalkan di saat Khadijah itu nenek-nenek, tapi Rasulullah tidak lupa dengan jasanya Khadijah. Khadijah itu, ibu-ibu sekalian, bukan hanya mengorbankan waktunya, jiwanya, tetapi Khadijah mengorbankan hartanya. 3 tahun Rasulullah itu diboikot orang kafir. Tak boleh orang kafir itu bertransaksi jual beli dengan orang-orang muslim. Sehingga banyak orang muslim itu yang bersakitan, sakit tak bisa makan. Termasuk ketika diboikot itu yang meninggal pertama sekali itu adalah pamannya. Siapa paman Rasulullah? Abu Thalib. Yang membuat sedih itu Abu Thalib meninggal dalam keadaan kafir. Di situ juga istrinya Khadijah mengalami penyakit, akhirnya meninggal. Siapa yang menanggung makan orang-orang muslim pada saat itu? Itulah hartanya Khadijah. Jadi ibu-ibu sekalian, Rasulullah itu ingat dengan pengorbanan Khadijah. Suatu hari ketika Rasulullah masih diangkat awal-awal menjadi Rasul, Rasulullah itu menggembala seekor kambing. Banyaknya kambing Rasulullah yang dia gembala itu seluas 1 lembah. 1 lembah itu ukurannya sebesar Masjidil Haram sekarang. Udah pernah ibu merasakan tersesat ketika keluar Masjidil Haram? Begitulah luasnya Masjidil Haram, dan seluas itulah kambing yang digembala oleh Rasulullah. Ketika Rasulullah gembala kambing sebanyak itu, datanglah orang Badui. Orang Badui ini orang pedalaman orang Arab. Orang pedalaman ini biasanya lugu-lugu. Orang pedalaman ini bilang ke samping Rasulullah, nampaknya kalau aku punya kambing sebanyak ini, betapa bahagianya. Dengar oleh Rasulullah. Rasulullah tanya, kamu mau punya kambing sebanyak ini? Mau, tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Ucapkan 2 kalimat syahadat. Orang Badui ini karena dia lugu, langsung dia ucapkan 2 kalimat syahadat. Lalu Rasulullah berikan dia kambing yang seluas Masjidil Haram. Jangan bayangkan kambing itu besarnya seluas Masjidil Haram, bukan. Saking banyaknya, nanti ibu pikirkan, besar kali kambingnya. Apalagi tadi kan katanya ngitung agak-agak error. Takutnya nanti memikirkan kambing itu ibu besar, pikirkan sebesar itu. Banyak kambing itu. Ibu tahu nggak kambing siapa yang digembala oleh Rasulullah? Itu adalah kambingnya Khadijah. Ketika Rasulullah pulang ke rumah, ditanya sama Khadijah, ya Rasulullah, bang, mana kambing yang abang gembala tadi? Rasul bilang, sudah saya berikan kepada orang Badui yang mau mengucapkan 2 kalimat syahadat. Coba posisikan ibu seperti Khadijah. Ibu kasih bapak duit 50.000. Bang, ini jajan abang hari ini, sini rokok abang, sini minyak abang. Ini untuk hari ini. Jangan besok, harus ada sisanya minimal 10.000. Tiba-tiba bapak pulang ke rumah, nggak jadi kerja. Rasulullah gitu kan, nggak jadi gembala. Bapak bilang duitnya udah dikasih ke orang. Bagaimana tanggapan ibu? Jujur. Yang nggak jujur masuk neraka. Bagaimana ibu? Sabar nggak? Memang.
Makanya Bapak Ibu sekalian, Rasulullah itu selalu rindu dengan Khadijah. Sampai Aisyah yang masih muda, cantik, pintar, selalu cemburu dengan Khadijah, meskipun Aisyah itu tak pernah dipoligami dengan Khadijah. Tapi Rasulullah selalu menyebut nama Khadijah. Pernah suatu hari sepupu Khadijah datang, suaranya mirip kali dengan Khadijah. Ketika sepupunya ini mengucapkan salam dari luar, Rasulullah langsung terperanjat. Yang dia ingat adalah suara Khadijah. Khadijah, kata Rasulullah. Aisyah yang melihat di sebelahnya langsung cemburu. Padahal Khadijah sudah lama mati. Apa poin yang mau saya bilang nih Bu? Saya nih Bu, tugas di kantor puas. Banyak sekarang perceraian itu terjadi gara-gara rumah tangga dijadikan hubungan transaksional. Transaksi. Perempuan mau melayani suami kalau suami mau memberikan nafkah, suami mau menafkahi istri kalau istri melayani suami. Kalau seperti itu konsepnya Bu, maka wajar sekarang banyak terjadi perceraian. Bukan hanya masyarakat biasa, orang yang berada di lingkungan Kementerian Agama pun banyak yang jadi janda. Rumah tangga ini Ibu sekalian adalah tempatnya pengabdian. Rasulullah itu ketika beliau diangkat menjadi Rasul, karena sibuknya berdakwah, tak sempat lagi mencari nafkah. Kalau Khadijah itu seperti orang yang transaksional, kalau Khadijah itu mau melayani suami kalau suami menafkahi, mungkin sudah lama Khadijah itu menceraikan Rasulullah. Tapi Khadijah justru banyak mengorbankan hartanya untuk menolong dakwahnya Rasulullah. Jadi mari kita jadikan rumah tangga kita tempat mengabdi kepada Allah. Jadikan suami tempat ladang pahala bagi ibu-ibu, dan istri tempat ladang pahala bagi seorang suami. Rumah tangga adalah ibadah seumur hidup. Ibu senyum aja dengan suami, apa yang ibu dapatkan? Pahala. Apalagi kalau sudah lebih romantis lagi. Jadi itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan jadi ilmu bermanfaat. Kalau ada yang mengatakan, saya Pak Ustadz mau aja taat sama suami saya, tapi suami saya nggak pernah sholat, sama Allah aja dia nggak taat. Bagaimana saya mau taat sama dia? Kalau seperti itu, jawaban ibu, bagaimana dengan Asiyah? Asiyah siapa? Istri Fir'aun itu jangankan sholat, dia justru mengaku sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la, katanya. Akulah Tuhanmu paling tinggi wahai Musa. Tapi pernah nggak ibu dengar Asiyah menggugat cerai Fir'aun karena Fir'aun mengaku Tuhan? Asiyah justru tetap taat sama suami. Kalau ibu bilang, suami saya tidak pernah menafkahi saya Pak Ustadz, lalu bagaimana dengan Fatimah? Fatimah itu suaminya adalah sahabat Rasulullah yang paling miskin. Siapa namanya? Ali bin Abi. Miskin. Padahal dia masa pemerintahan dia seorang khalifah yang kepemimpinannya bukan aja di daerah Arab, tapi sampai ke negeri Spanyol, saking luasnya wilayah. Tapi dia adalah presiden yang paling miskin. Fatimah itu siapa? Anaknya Rasulullah. Tapi dia tetap taat sama suaminya meskipun nafkahnya tidak
lancar. Sampai-sampai Fatimah itu ibu sekalian kerja ngambil upah di rumah orang. Istri Rasulullah, anak seorang Rasul tidak dinafkahi dengan baik oleh suaminya, sampai pun dia mengambil upah ke rumah orang, tapi tak pernah Fatimah menggugat cerai suaminya. Ustadz ini terlalu menyudutkan perempuan. Ya iyalah, saya ini kan ceramah depan perempuan sekarang. Nanti pun kalau saya ceramah dengan laki-laki, saya balikkan. Sabarlah ibu. Kalau mau suami ibu diceramahi pula, saya tunggu tanggalnya. Saya tunggu WA Bu Jamila. Ustaz, suami saya lagi ceramahi. Saya tunggu. Akan saya orang kantor tua. Nanti biar saya sahkan. Cari dulu calonnya. Bercanda Bu. Serius juga gak masalah. Mohon maaf atas segala kesalahan kesilapan. Janjinya 15 menit, terlewat 6 menit. Minta maaf Bu. Doa panjang, doa pendek? Panjang. Mari kita hadiahkan Al-Fatihah. Semoga Allah jadikan rumah tangga kita rumah tangga yang sakinah. Anak-anak kita, anak-anak yang solih dan solihah. Untuk orang tua kita yang masih hidup, semoga Allah berikan kesehatan, Allah berikan kita kesabaran untuk bisa berbakti kepada kedua orang tua kita yang sudah wafat. Semoga Allah lapangkan kuburnya, jadikan kuburnya dari taman-taman surga. Dan juga semua jamaah majelis ta'lim Permata 5 yang hadir pada hari ini, semoga senantiasa istiqomah dalam ketaatan. Ala hazihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajma'in. Allahumma ighfir lana, ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Waghfir dhunuba abaina wa ummahatina, ampunkan pula dosa kedua orang tua kami ya Allah. Warhamhum kama rabbawna shighara, sayangilah keduanya ya Allah sebagaimana keduanya menyayangi kami sedari kecil ya Allah. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, jadikan anak kami, pasangan kami yang sholih dan sholihah ya Allah. Jadikan rumah tangga kami ya Allah sebagai ladang pahala bagi kami. Berikan kepada kami kesabaran dan keikhlasan ya Allah dalam menjalankan rumah tangga kami ya Allah. Waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikan kami yang layak menjadi contoh dalam rumah tangga kami. Jadikan kami ya Allah orang yang selalu sabar dan ikhlas ya Allah dalam menjalani rumah tangga ya Allah. Ya Allah, sakinahkan rumah tangga kami, rumah tangga anak-anak kami dan cucu-cucu kami nanti ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala kesalahan kesilapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.